Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di ibadah Paskah Jumat Agung pagi hari ini, meskipun kita terpisahkan jarak, tapi saya percaya hadirat Allah, kuasa Allah tetap mampu menjangkau di setiap keluarga masing-masing di rumah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami layak untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Karena hanya Engkaulah Allah kami yang lebih besar dari apapun, lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari dunia ini. Dan kami hanya memandang Engkau Tuhan, memandang Yesus Kristus Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu yang menyelamatkan kami, yang menebus hidup kami. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari nyatakan sama-sama. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa Tuhan, sebentar kami mau menerima bagian yang terbaik pagi hari ini. Kuduskan kami kembali Tuhan, persiapkan hati kami supaya kami boleh menerima berkat firman Tuhan, kekuatan, iman pengharapan kami, supaya kami boleh menjalani musim demi musim hanya dengan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa ucapan syukur kami persembahkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari yang sangat dihargai, hari yang sangat menjadi suatu keberuntungan bagi orang Kristen, khususnya bagi saudara-saudara saya, yaitu yang sudah ditebus oleh kematian daripada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan, kalau kita mau bertanya di dalam hati kita, siapakah sebenarnya yang disalib di atas kayu salib itu? Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam suatu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Yesus yang disalib. Injil Markus pasal 15, 13 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa siapakah yang disalibkan? Ya,
Pertanyaan-pertanyaan ini muncul saat ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sering dipertanyakan. Dan di dalam kedua ayat ini ada dua. Dikatakan, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Ini ditujukan kepada Yesus pada saat Pilatus melakukannya, memberikan suatu pertanyaan atau sedang menghakimi. Di dalam ayat yang ke-15 katakan, dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas. Dua orang, ya, yang satu Yesus, yang satu Barabas. Pada saat Yesus diperhadapkan di sidang mahkamah agama Saudara Yesus Tuhan, orang-orang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tetapi kebimbangan muncul di dalam hati Pilatus. Keraguan-raguan muncul dalam hati Pilatus. Dan Bapak Ibu, di dalam kehidupan Pilatus, memang kalau kita diperhadapkan dua hal ini, memang serba sulit. Pilatus pun saya yakin dia pasti mengalami suatu kesulitan ini untuk mengambil suatu keputusan. Tetapi keputusan yang salah yang dia ambil. Dia katakan apa seorang Kristen di dalam ayat yang ke-15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak. Ya. Kehidupan setiap orang seorang Kristen ingin memuaskan orang lain. Bentuk kepuasan itu terjadi. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak. Dia lupa, ya. Dia lupa bahwa di dalam ayat yang ke-13 dikatakan seorang Kristen, maka mereka berteriak lagi katanya salibkan dia. Kalimat salibkan dia ayat yang ke-14 diulangi lagi seorang Kristen dengan kalimat terakhir, salibkanlah dia. Ucapan daripada orang-orang ini membuat Pilatus tertekan. Teriakan daripada orang-orang ini membuat Pilatus tertekan. Di dalam ketertekanannya itu, Pilatus mengambil suatu kesimpulan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak. Bentuk kepuasan yang bagaimana yang Pilatus ingin perbuat? Yaitu dia membebaskan Barabas. Dia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalib. Nah, saudara Tuhan, kalimat ini, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15, jelas-jelas menyatakan, membuktikan bahwa Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Ya. Yesus yang disalib. Bukankah saudara Tuhan, kalau kita mau mengikuti mulai dari awal penangkapan daripada Yesus, kalau kita mau belajar, membaca di dalam kitab-kitab ini saudara Tuhan, kita melihat bagaimana proses penangkapan daripada Yesus dan peran daripada Yudas. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, peran kehidupan orang Kristen itu harus apa? Jangan kita menjadi peran seperti Yudas. Yudas menjadi peran penyambung penangkapan daripada Kristus. Dan setelah itu seorang Kristen, penangkapan demi penangkapan, ya, diperhadapkan dengan meja pengadilan, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat disesah, dihajar. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, selama kehidupan kekristenan kita belum menyadari siapa yang disalibkan dengan benar, maka kita tidak tahu. Mari pada pagi hari ini, saudara dan saya adalah orang-orang Kristen. Saya tidak tahu bagi saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah saudara orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan pada saat saudara sudah berusia tua? Atau saudara pada saat masa saudara sedang dilahirkan dan saudara dilahirkan sudah menjadi orang Kristen? Ya. Mari kita mau bersama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 saya katakan, Yesus yang disalibkan. Ya. Di sini ada dua. Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak, tetapi Yesus ingin menyenangkan hati Bapa.
Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak karena merasa di kehidupannya, merasa jabatannya, saudara Tuhan, sedang digoyang. Ya. Nah, saudaraku Tuhan, tetapi Yesus, dia bukan ingin menyenangkan manusia. Dia bukan hanya ingin menyenangkan manusia saja, tetapi dia ingin menyenangkan hati Bapa. Dan saudara Tuhan, kalau saudara membaca di dalam kitab-kitab Injil, di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang keempat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nah saudara Tuhan, di dalam ayat ini sangat-sangat jelas. Tadi dalam Injil Markus dikatakan, kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Di dalam pasal 19 ayat yang keempat Injil Yohanes mengatakan, saudaraku yang Kristen, aku tidak mendapati kesalahan apapun. Pilatus tahu Yesus itu bersih. Pilatus tahu bahwa keberadaan daripada Yesus itu bersih. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lalu mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, Pilatus sendiri sudah berkali-kali mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Tetapi saudara Tuhan, karena posisi, karena jabatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak. Hanya untuk mempertahankan jabatannya. Hanya ingin mempertahankan posisinya. Posisi yang bagaimana? Tadi di dalam ayat pasal 18 ayat ke-38. Apakah kebenaran itu? Ya, seorang Tuhan, seringkali kita menggagalkan kebenaran. Seringkali kita meninggalkan kebenaran. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Bahkan seorang Tuhan, seringkali kita berjalan tidak sesuai dengan kebenaran. Karena apa seorang Tuhan? Karena jabatan. Karena jabatan. Dan saudaraku Tuhan, Pilatus di dalam kehidupannya, beberapa kali kita sudah mendengar di dalam ayat-ayat tadi katakan bahwa pada saat Pilatus bertanya kepada Yesus, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tetapi pada saat Pilatus keluar, dia selalu mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mencari kesalahan Yesus, itu tidak ada. Untuk mendapatkan kesalahan apa yang dilakukan oleh Yesus tidak ada. Bahkan saudara Tuhan, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada saat dia masih memberitakan kebenaran, menyampaikan berita tentang kerajaan surga, ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu mencari kesalahannya. Dan saudara Tuhan, untuk mencari kesalahan dan kesalahannya, tapi saudara Tuhan tidak pernah didapatinya. Tidak pernah dia mendapatkan kesalahan itu. Tidak pernah mendapatkan bahwa Yesus itu bersalah. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, pasal 18 ayat yang ke-6 dari Injil Yohanes. Ketika imam-imam ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepadanya, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Salibkan dia. Pilatus akhirnya dia memberikan suatu kesempatan. Ungkapan dia katakan saat ini, dia katakan ambil dia, salibkan dia. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ambil dia, salibkan dia. Dan Pilatus saudaraku yang kasih Tuhan, dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Dan saudaraku yang kasih Tuhan,
Tadi ayat-ayat kita sudah melihat yang disalibkan adalah Yesus. Yang disalibkan adalah Yesus dan Pilatus sendiri memberi perintah. Pilatus sendiri memberi perintah di dalam Yohanes 18 ayat 6. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan saudara Tuhan, setelah itu apa yang dilakukan oleh Pilatus? Dia mencuci tangan. Ya. Dan saudara Tuhan, banyak anak-anak Tuhan sekarang mudah sekali untuk cuci tangan. Ya. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi mari kita mau belajar, saudara Tuhan, melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Siapa saja, saudara Tuhan, yang menyatakan bahwa yang disalibkan itu Yesus. Tadi kita melihat, saudara Tuhan, bahwa Pilatus sendiri menyatakan. Ya, Injil Matius pasal 28 ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya banyak bukti yang menyatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesuslah yang disalibkan. Dan ini saya ambil seorang Kristen bahwa malaikat, ya, dikatakan akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan. Pada saat itu perempuan-perempuan datang ingin merempahi seorang Tuhan, tubuh Yesus, meminyaki kembali. Dan saudaraku, Bapak Ibu, ya, malaikat sendiri mengingatkan kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Ya. Jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Malaikat sendiri mengatakan Yesus yang disalibkan. Perempuan-perempuan ini, saudara guys Tuhan, dia melakukan sesuatu yang baik. Perempuan-perempuan ini melakukan sesuatu yang baik. Dari perbuatan yang baik, dia mendapatkan sesuatu yang baik pula. Apa itu? Dia bertemu dengan malaikat. Dan saudara kudus Tuhan, perempuan-perempuan ini merasa bersuka cita. Perempuan-perempuan ini merasa bersuka cita, nanti saudara baca. Perempuan-perempuan ini merasa bersuka cita karena Yesus yang disalibkan itu, dia sudah bangkit. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, malaikat sendiri membuktikan, malaikat sendiri berkata kepada para perempuan-perempuan ini, bahwa Yesus yang disalibkan itu sedang dicari oleh para perempuan. Gereja Tuhan saat ini perlu mencari Yesus. Gereja Tuhan perlu mencari Yesus. Jangan kita hanya berpikir bahwa Yesus itu mati. Jangan kita hanya berpikir bahwa Yesus disalibkan dan mati. Tapi beberapa hari ke depan kita akan merayakan kebangkitannya. Bahwa Yesus yang disalibkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa lagi? Injil Matius 27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, masa-masa pada saat Yesus disalibkan, apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat dia terakhir kali dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, terjadilah gempa. Pada saat terjadi gempa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua orang merasa takut. Tetapi ini kepala pasukan, saudaraku yang kasih Tuhan, dia katakan, dan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Tentara merasa takut pada saat terjadi gempa. Dan saudara Tuhan, apa yang terjadi? Ya, saudara Tuhan, ungkapan dari mulut kepala pasukan ini dikatakan apa? Sungguh
ia ini adalah anak Allah. Pada saat Yesus disalibkan, di atas kayu salib, kepala pasukan ini berani berkata dengan satu ungkapan yang orang lain tidak berani berkata. Dan mungkin saudara Tuhan yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya melarikan diri. Tetapi tentara ini dia katakan apa? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau memang dia anak Allah, dia disalib buat saudara dan saya. Karya salib sampai saat ini masih berlangsung. Karya salib sampai hari ini masih ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu penebusan itu. Penebusan itu masih terbuka sampai hari ini. Dan saudara Tuhan, siapa lagi? Mari kita melihat bagian yang terakhir. Ya. Siapa lagi saudara Tuhan? Di dalam ayat Injil Lukas pasal 23, 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku, dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, apa yang diungkapkan oleh Yesus di atas kayu salib, karena apa saudara Tuhan? Dia bersama-sama dengan dua orang penjahat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah seorang penjahat dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ini kita mau kupas kembali, siapa penjahat ini? Penjahat ini saya yakin dia tahu siapa Yesus. Sampai dia mengatakan apa saudara? Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kedatangan Yesus pada saat dia di atas kayu salib, saudara Tuhan, salah satu seorang penjahat ini dia berkata demikian, sungguh ini merupakan suatu perkataan pengakuan yang keluar dari dasar hati. Dan Yesus katakan apa saudara Tuhan? Yesus memberikan jaminan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saudara Kristus Tuhan, saat ini Yesus tidak disalibkan lagi. Tetapi saudara Kristus Tuhan, hidup saudara dan saya, mari kita menyalibkan diri kita. Ya. Tekun memikul salib. Tekun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beriman kepadanya. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Kalimat terakhir di dalam Ibrani pasal 12. Ayat yang kedua, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh merasakan, kami boleh menikmati akan karya salib itu. Engkau yang pernah mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam tangan Engkau. Hati yang terbuka, Engkau akan bekerja di dalamnya. Hati yang menerima akan kebenaran firman ini ya Tuhan, Engkau akan memberikan kepuasan, Engkau akan memberikan sukacita tersendiri di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah karya Roh Kudus-Mu yang saat ini sedang bekerja di dalam dunia ini, Engkau mampu masuk ke dalam hati setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Satu persatu Tuhan memberkati. Terlebih ya Bapa, biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan
mereka semuanya. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapa. Tuhan, Kau akan berkarya buat bangsa dan negara kami. Saat ini kami menyerahkannya Tuhan, untuk wabah virus yang terjadi di global seluruh dunia ini. Engkau Allah yang sanggup untuk memusnahkan. Kami percaya Tuhan, waktunya yang tepat Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga ya Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, ulurkanlah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Arahkanlah wajah-Mu untuk menyinari kami, memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani. Kau melimpahi kami ya Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan anak cucu menantu. Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malah kita pulang bersama-sama, terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih Roh Kudus-Nya yang memimpin kita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk menyebut kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang percaya, katakan amin.